Kita lanjutkan dulu dari langkah 140 ya. Yang sebetulnya menurutku itu kayak langkah realistis dari Akira sih. Dia seperti ingin bilang ke Luli bahwa mau seluas apapun kamu ingin bertarung denganku, tetap aja papan ini tuh ukurannya 19x19. Jadi kamu harus tetap tunduk atau ikut pada permainan yang memang disediakan oleh papan yang seluas itu gitu. Pembatasan ini justru merupakan aturan yang akan membuat pertarungan kita ini menjadi dapat diputuskan gitu ya. Jadi di sini ada pembatasan patok oleh Akira dan menurutku akan sangat menyusahkan sekaligus membuahkan inisiatif yang sangat baik dari Akira kepada Luli. Mari kita lihat apa responsnya. Dan kalau di manga itu komentator bilang bahwa apakah ini udah bisa rest assure bahwa Akira bisa saja akan menang? Tunggu, belum. Kalau kata komentatornya belum, karena kita nggak tahu apa yang selanjutnya terjadi. Mungkin Akira blunder, mungkin nanti Luli akan dapat brilliant move atau lainnya gitu ya. Apa ini? Ya, pembatasan patok masih berlanjut dilemparkan oleh Luli kepada Akira ya. Di arah sebelah kanan atas itu sebetulnya sudah sedikit dikuasai oleh Luli ya. Soalnya arah sebelah yang sangat atas itu dikuasai oleh Akira. Tapi kalau dari sini tidak dikencangkan oleh Luli, mungkin nanti strukturnya itu bisa saja ditekan atau dikacaukan oleh Akira. Lagi pula sebenarnya di sini awalnya yang ada di sini tuh invasi ya, seingatku ya. Tiba-tiba ada invasi oleh Akira ya, sehingga Luli memang harus ngebenerin itu juga. Langkah mereka tuh mirip antara langkah yang ada di sebelah bawah agak sebelah kanan dengan sebelah kanan agak sebelah kanan atas ini. Sebetulnya inisiatifnya dan arah langkahnya tuh mirip ya, itu antisipasi atas invasi kecil, meskipun itu adalah moyo kecil tapi bisa bernilai 10-20 moku gitu ya. Ya, tidak mau kalah, akhirnya lanjut draw the line gitu ya. Karena di situ sudah ada biji yang oh iya. Tadinya kan invasi, aku pikir dari invasi ini tidak bisa ditarik garis apa-apa sama sekali. Ternyata akhirnya sempat melakukan pepotongan terlebih dahulu, entah di move sebelah mana itu ya. Dan di move 142 perpotongan ini menjadi hidup. Ya, tentu saja harus dijegal oleh Luli ya. Akhirnya melemparkan Atari di sini. Sudah ada main di line 1 dan Luli defend. Ya, soalnya di situ kalau di sini agak gontok-gontokan ya, agak ngototan ya mereka ya. Kalau misalnya di sana, di sini ya, tidak dijegal, nanti wilayah ini akan sangat mudah diklaim oleh Akira. Jadi ini sente juga ya, necessary move oleh Luli ya. Tetapi jika Luli memainkan sente di sini, apakah ini maksudnya adalah Akira tidak membuang move-nya sama sekali? Aku pikir masih sangat menguntungkan sih. Kalau misalnya Luli tidak connect cepat-cepat atau melakukan sesuatu yang bisa memotong dinding Akira, maka Akira bisa membuat Moyo 11 itu dan kemungkinan bijinya Luli itu bisa menjadi prisoner. Tapi Luli main dulu tempat lain tentu saja biar tidak saturated ya di sebelah situ. Semakin saturated, semakin salah satu pemain mengisi wilayahnya sendiri dan akan kehilangan wilayahnya sendiri. Sehingga memang harus dicicil gitu ke bagian-bagian sebelah lain dari wilayah tersebut. Di sini Nobi dari Akira ya. Ya, ya Nobi dari Akira. Ini masih draw the line sih, karena Akira merasa bahwa di bagian perpotongan yang sebelah sini yang agak dekat sama tengah ini, di situ ada 4 biji yang bisa saja menyatu gitu. Dan di situ ada 1 biji yang hampir bisa menjadi prisoner. Namun kalau prisoner ini hidup, dia bisa menjadi langkah penyambung untuk mematikan bijinya Akira mungkin ya. Sehingga Akira harus terlebih dahulu inisiatif untuk menekan biji tersebut ke atas, mungkin begitu ya. Atau tetapi inti utamanya adalah si Akira ini mau mengejar supaya
langkah-langkahnya Luli ini tidak menyambungkan sehingga membuat moyo besar di bagian tengah agak bawah papan ini. Nah, dan Luli mendraw dari arah sebelah lain. Di sini kelihatan sekali bahwa memang bikin wilayah ya si Luli ini. Nggak mau aneh-aneh dia. Gue mau bikin wilayah, lo tahu kan gue mau bikin wilayah. Lo bisa lihat sendiri kan, begitu. Akhirnya kayak dia klaim perbatasan wilayahnya diklaim sama dia di sini. Dan biji Akira yang tadi itu juga dijagain oleh Luli dengan move ke 149. Oke, di sini Akira itu kembali mau mecah power sih. Kalau misalnya di sebelah sana itu, ini misalnya nanti di bawah ini langkahnya disambung sama Luli ya, di biji hitam di situ, minimal Akira bisa bikin batasan patok. Ini bisa menguntungkan Akira sih, makanya dia move 150 ini. Nah, betul sekali. Akan main ke sebelah sana, karena ini juga sente juga ya, menurutku ya. Kalau enggak ya Akira connect sebelah situ. Akira nggak main ke sebelah situ ya tadi. Dia bisa saja main ke sebelah situ kapan saja. Santai kata Akira mungkin ya. Jadi di sini dia batas patok dulu di arah sebelah pinggir ya, sebentar pinggir ini. Ya, masih ini sih, masih untuk apakah ini jebakan? Sebentar. Kalau misalnya Luli ini kasih move di sebelah atasnya lagi, dia miai gitu ya, motong ya. Ini nggak mungkin sih. Aku rasa Akira mainnya lebih ini. Dia mainnya lebih agresif dengan menyiapkan beberapa langkah tipuan untuk mengurangi wilayahnya Luli ya. Aku rasa. Di sini Luli bete kali ya. Dia tempel Akira dulu di tempat lain dan Akira meladeninya. Dan meladeninya Akira itu juga nyelekit ya di sini. Dia langsung meladeni dengan memutus arah koneksi atau influence ke arah bawahnya dari biji hitam tadi. Tidak hilang tidak hilang rencana. Di sini ada Keima dari Luli. Ya, sangat bisa menyambung di sebelah sini dan Akira masih ngejagain sih. Kalau Akira di sini jagain terus dia bisa bikin moyo di sebelah sini. Dan sepertinya Akira mulai sadar kalaupun Luli memang spesialisnya untuk membuat moyo kecil itu terporak-porandakan, kenapa tidak Akira itu kasih moyonya tuh lebih kecil lagi gitu ukurannya. Sehingga emang pas buat dia. Tetapi dia juga tetap bisa garanti buat dapetin moyo tersebut. Bukan main ngalah sih ini, lebih karena memang benar-benar skillnya aja. Aku tidak merasa dia tertekan, tapi itu seperti rencananya Akira kemungkinan begitu ya. Luli main ke sebelah sini untuk mengencangkan corner sebelah kiri atas. Corner sebelah kiri atas ini yang tadi bijinya Akira udah hampir ditangkap ya di situ ada Atari. Akira fill in. Fill ini necessary lagi di sini menurutku ya. Karena fill in di sebelah sini akan menguatkan struktur dari biji-biji sebelah sini, di mana terlihat sekali bahwa Akira ingin mengklaim moyo tersebut. Main tempat lain dulu, lur. Oke, di sini ya hampir diklaim ya di wilayah sebelah kanan atas itu yang di bagian sebelah pinggirnya. Oke, di sini juga ada pertarungan juga untuk tidak sih, Luli tidak akan kehilangan Atari begitu saja, tapi Akira memutuskan untuk fill in dan draw the line karena dia tidak ada ruginya juga untuk melakukan hal tersebut juga. Justru yang rugi adalah Luli. Jadi Akira itu menciptakan kerugian bagi Luli dengan melakukan move-move yang kalau misalnya memang Luli nggak tangani ya,
mungkin bisa merepotkan ke depannya. Nah, ini langsung ditangani nih. Mungkin Luli pikir dia harus bagi wilayahnya menjadi dua ya, tapi wilayahnya menjadi semakin sempit. Atau this is simply for uh, buat jagain wilayahnya Akira aja mungkin juga ya. Dan di sebelah sini semakin Akira mengukuhkan patok wilayah. Kalau Luli itu draw line ke sebelah sana, kalaupun dia draw line ke sebelah situ yang biji hitam sebelah situ, tidak ada ruginya juga kemungkinan bagi Akira. Walaupun Akira tidak bisa terlalu banyak memotong, tetapi iya, penghabisan wilayah. Jadi kalau misalnya memang skillnya Luli itu adalah untuk invasi Moyo kecilnya Akira, maka Akira itu skillnya adalah untuk mendraw line, untuk mengacaukan Moyo-Moyo ukuran mediumnya dari Luli gitu. Ini langkah-langkahnya annoying sih. Aku kalau jadi musuhnya si Akira, pengen tak tampol. Aduh, nggak bisa ya. Dan di sini juga Luli juga nggak mengukuhkan garis juga. Tapi kalau di sini aku ngerasanya Luli mainnya tetap tenang sih. Dia tidak melakukan blunder atau overplay sama sekali. Sampai di detik dimana si Akira di sini melakukan langkah-langkah annoying untuk mungkin mengurangi wilayahnya Luli gitu ya. Di sini Luli tetap main tenang, safe. Akira mulai draw line. Di sini sebenarnya aku merasa apakah Akira punya rencana cadangan untuk hanya sekedar meladeni Luli aja gitu. Aku udah bisa baca sih. Tadi rencana awalnya dari langkah 140 yang tadi kupuji itu adalah Luli sadar bahwa papan ini dia cuma 19 kali 19 aja. Jadi di situ bagian kelemahannya Luli ya, dia tidak bisa bergerak bebas kemana saja begitu saja. Pasti harus ada pertarungan yang akan dimenangkan gitu oleh salah satu dari mereka berdua. Dan ini dimanfaatkan oleh Akira well known gitu, well know atas hal ini. Itu dia, makanya aku merasa bahwa Luli kemungkinan baru pertama kali punya atau berhadapan dengan lawan yang gaya mainnya atau lawan yang seperti Akira gitu, yang cara approach-nya itu cara approach dan skillnya kemungkinan ya. Kalau cara approach sendiri ya Luli sudah melawan ribuan pemain dong selama dia hidup. Gak mungkin nggak ada yang approach-nya seperti ini juga. Namun approach, kemudian skill, dan juga cara menanggapi yang seperti Akira mungkin baru pertama kali bagi Luli ya. Masih santai. Draw the line gitu ya. Garis-garis. Dan di sini juga Akira juga santai sih. Akira harus defend di sebelah situ. Harus kalau misalnya dia nggak mau Luli connect atas invasinya, maka Akira harus defend. Tapi menurutku, this is necessary. Kalaupun misalnya Luli connect sebelah sini, Akira tetap bisa memutus yang 3 biji sama 1 biji yang ada di atas biji putih ya. Mau nunjuknya juga aku susah sih, nggak ada kursor. Oke, berkamera di tempat lain dulu guys. What? Ini apakah akan ada co-fight nantinya untuk menjadikan Two Eyes? Enggak sih. Aku nggak ngerasa bahwa mereka permainannya masih mikirin banget soal itu. Walaupun ada juga sih. Aku masih ngeliat juga kemarin-kemarin atau kapan gitu bahwa ada yang masih main on Two Eyes gitu. Secara tidak gamblang gitu ya. Apa sih Two Eyes kan buat semua orang ya, tapi maksudku lebih ke arah ini sih, kayak saking udah biasa yang ngelihat hal seperti itu bisa dilakukan saat Yose gitu. Aku merasa ini defend dari Akira sih, tapi entah defend dalam maksud apa ya. Mungkin tidak hanya pembatasan gerakan tapi juga defend ya. Cuma menurutku kupikir Akira akan lebih ke arah
menghabiskan langkah tersebut dengan ke arah yang di bagian diagonal sebelah kanan bawah dari biji hitam yang ditempelin sama biji putih dia ini. Tapi ternyata tidak. Nobi dari Luli. Mau ngomongin biji yang mana juga kadang bingung juga ya untuk kasih tahu ke kalian ya. Oke, di sini Akira ngejagain banget ya untuk 2 biji sebelah sana. Itu siap buat dimakan sama dia sih. Jika Luli tidak melakukan sente sebelah situ, oh cantik. Ini sebenarnya udah agak kejebak sih si Luli. Nah, kalau misalnya Luli main ke sini, maka Akira pasti main sebelah situ. Dan Akira tetap bisa connect dengan melakukan miai seperti ini. Atau menurutku pemotongan seperti ini efektif. Tetapi mengapa Luli melakukan hal itu? Sebentar. Maka mengapa Luli tetap melakukan langkah 171? Ini malah untung buat Akira sih menurutku ya. Oh, untuk ini sih sebenarnya lebih mengencangkan struktur aja kemungkinan ya. Karena di situ masih bisa dibilang draw line, dan sebenarnya bisa juga sih Luli melemparkan Atari kalau misalnya dia memang gerah dengan satu bijinya Akira ya. Benar! Dilemparkan Atari oleh Luli kepada Akira. Ya nggak apa-apa sih kata Akira, kalau misalnya memang lo mau ambil biji itu, gue juga cuma iseng gitu. Iseng mode. Karena di situ influence-nya Akira itu sudah ada. Di sebelah situ Akira udah sedikit punya line, dan aku nggak tahu itu thickness atau tidak. Tapi udah strukturnya udah bagus ya di situ si Akira. Nah, jadi di sini Akira kembali melakukan langkah yang kayak untuk pembatasan pemotongan seperti ini. Sudah 2 kali berarti ya. Dan Luli sambung. Sebelah sini disambung. Ya kan, bisa dilihat langkah-langkahnya Akira itu seperti kayak imitasi dari, bukan imitasi, kayak dia responding gaya mainnya Luli gitu, dan kuat-kuat aja. Ini mungkin adalah hasil dari orang tuanya Akira, Toya Mejin itu ngajarin Akira dulu itu seperti apa. Dulu waktu masih kecil kan si Akira itu kan kayak bener-bener disuguhin banyak banget tamu-tamu dari pemain pro dan lainnya, dan tamu-tamu ini tuh semuanya kuat, sehingga mungkin ini membentuk gaya mainnya Akira, yaitu mengikuti inisiatif dari pemain-pemain yang menjadi lawannya gitu, mengikuti dan sekaligus membaca langkah tersebut. Jadi langkah yang dibaca oleh lawannya kepada Akira itu dibaca kembali oleh Akira gitu ya. Fill-in oleh Luli. Karena di situ Akira bisa saja nyelip ya. Nah, ini adalah langkah yang tadi sempat dilakukan oleh Akira, nih disambung lagi langkahnya sama dia. Oke, Luli juga main juga ke sebelah pinggir, tetapi aku merasa bahwa Luli kayaknya mulai harus hati-hati, sebab dari tadi langkah Akira itu bagus-bagus. Mulai dari bagian langkah sebelah kiri atas, di sana dimana Luli agak deg-degan, kemudian nyambung ke langkah fill in yang ada di bagian sebelah agak kanan papan, kemudian langkah yang tadi 2 langkah sebelum ini, dan langkah barusan juga. Oh ya, maksudnya 2 langkah sebelum ini yaitu langkah Akira. Ini langkah-langkah ini semuanya bagus, necessary, dan tidak terdesak langkahnya. Menurutku begitu ya. Nah, di sini Akira juga dia juga tetap memainkan moyo-moyo yang kemungkinan akan nanti dia climb ya. Dia mainkan langkah tersebut, dan patok-patoknya itu dia ini. Dia harus mainkan. Kalau misalnya Luli akan sambung biji kiri atas itu dengan biji hitamnya, misalnya di sini ya, itu masih bisa sih Luli fill in sih, tapi aku nggak tahu nanti Akira akan punya langkah seperti apa. Jadi si Luli harus main 2 move kemungkinan agar aman dari bayang-bayang Akira ya. Nah, itu dia.
Ini Sente lagi nih kayaknya. Necessary move lagi. Sudah terpotong sih langkahnya Akira di sini ya. Inisiatifnya terbaca oleh Luli. Tapi Akira masih bisa potong. Dan tidak dilakukan immediately saat itu juga oleh Akira. Akira main di tempat lain. Di sini draw the line juga untuk mengimbangi line yang sudah di draw oleh Luli. Tetapi di sini juga sekaligus menjadi ancaman guys. Kalau misalnya Akira terlalu push ke arah itu atas ke arah bawah dia pushnya ya, maka Luli akan terancam. Biji-biji Luli itu akan semakin terdesak ke arah sana dan dia bisa jadi harus draw line atau harus lebih main defensif lagi. Nah, Luli mengambil approach lain, yaitu dia draw the line dari sisi sebelah atas ya. Kalau misalnya Luli main di sebelah atasnya lagi dari move 183 ini, maka Akira bisa terpecah si bijinya. Ini Akira harus hati-hati ya. Betul, Akira harus main sebelah sini. Kalau nggak dipotong. Wah, ini kejar-kejaran guys. Kejar-kejaran langkah. Tetapi aku tahu bahwa di antara mereka berdua, kemungkinan blunder tuh chance-nya kecil. Karena sama-sama aware. Baik, perebutan di bagian sisi sebelah kanan atas. Move ini memberikan keuntungan untuk Luli guys. Masih bisa dipotong oleh Akira, namun pemotongan dari Akira jika memang ia memotong itu akan mengundang resiko. Karena Akira harus muter lagi dia untuk menyambung sisi-sisi dari biji sebelah lain. Jadi harus ada 2 langkah lagi gitu yang disiapkan oleh Akira kalau memang dia mau potong. Nah, jadi Akira menurutku memang main di tempat lain, yaitu dia defensif dan dia ini draw the line ya. Wow. Luli itu sebenarnya tahu sih Akira mungkin aja bisa nekat sampai ke arah situ sehingga dia menyiapkan Tiger's Mode untuk pojokan. Buset. Berarti Luli merasa bahwa Akira bisa saja main sampai senekat itu. Wow. Padahal menurutku Akira masih bisa ini sih, move on sih. Karena enggak mepetan banget sih orangnya untuk permainan ini ya. Kita lihat ya. Kan Akira aku ngelihat Akira bisa main tempat lain dulu. Dia nggak tergesa-gesa banget, tapi Luli sampai menyiapkan trap untuk sebelah situ. Atau mungkin Luli juga melakukan langkah tersebut sebagai respon atas jangan sampai Akira main terlalu jauh. Mungkin juga ya begitu ya. Di sini ada satu biji yang terancam. Di sini ada Sente ya menurutku ya. Kalau nggak mau ada 2 biji yang ditangkap. Itu juga kalau ditangkap oleh Akira ya. Ya betul. Necessary move di sini oleh Luli. Seperti kalau ini Tanuki, ini yang megang ritmenya adalah Akira ya. Akira sendiri juga harus fill in juga guys. Kalau misalnya dia kecolongan atas bolong-bolongnya struktur dia, maka dia akan kesusahan. Luckily, bagusnya kalau kita lihat dari struktur di papan ini, struktur di fill in oleh Akira dengan sangat baik. Sangat baik. Coba lihat di mana wilayah atau perpotongan garis yang dicuekin sama Akira nggak ada loh. Sekarang pada banyak yang nyambung. Mungkin ada beberapa sedikit yang tinggal di fill in aja, tetapi aku merasa bahwa Akira pede untuk bisa dapat timing yang tepat untuk menyambungkan garis tersebut. Sehingga yang di sini mulai harus menyambungkan sebab memang memiliki ambisi untuk mendapatkan moyo-moyo dengan ukuran-ukuran tertentu, itu adalah Luli gitu. Di sini Luli yang memainkan gerakan untuk mana moyoku gitu. Dan di sini Akira kemungkinan mendapatkan moyo itu sebab sebab Luli harus memainkan gerakan tersebut dan blundernya itu atau kelemahan dari gerbang moyonya itu akan dimanfaatkan oleh Akira. Seolah begini, kalau misalnya Luli emang menyiapkan sesuatu, tetapi sesuatu tersebut ada kelemahannya, itu langsung diklaim oleh Akira gitu. Permainan Akira itu sebelah situ. Di permainan ini menyebalkan ya. Menurutku menyebalkan tapi legal gitu.
Well, Akira di sini juga ini sih ke Hikaru sama Yashiro dia galak nih di cup ini. Menandakan bahwa Akira memang serius sih mainnya di Hokuto Cup ini. Dia mungkin semangat, antusias dan serius gitu ya. Nah, di sini Akira ngejagain aja wilayah sebelah sini sebab wilayah ini sudah dipasangi jebakan oleh Luli ya. Akira di sini dia main dengan jarak yang sangat pas. Dia jaga sebelah situ, dia nggak fill in. Kalau lu mau masang trap di situ pasang aja, gue nggak akan membahayakan diri gue sendiri dan akan kasih lu batasan untuk mengambil moyo sebelah sana gitu. Itu yang Akira pikirkan. Di sini ada line 1 pertama kali, enggak, bukan pertama kali ya. Tadi juga line 1 kan. Oke, line 1 dimainkan oleh Luli di bagian sebelah moyo yang memang dari awal ini sih sudah ditaksir sama Luli sih. Apakah akan ada invasi oleh Akira di sebelah sini? Karena aku ngerasa ada satu titik yang kayaknya gatel banget sih kalau mau invasi. Tidak ya? Akira lebih mindful untuk menjaga strukturnya agar dia tidak blunder sama sekali ataupun mungkin bisa memainkan move-move yang akan menghancurkan struktur Luli dari sebelah manapun. Sebab aku merasa bahwa Akira itu crush dia ngancurin dinding moyo itu sudah ada ini setidaknya satu dinding moyo yang agak sedikit mengkhawatirkan gitu loh. Kalau ini dipotong nih di bagian sebelah kanannya, ini masih bisa move, masih bisa kurasa ya, masih ada liberty-nya kan. Di bagian sebelah kanannya dari biji putih di move 194 ini menjadi sente bagi Luli kalau nggak dia sambung. Kalau nggak dia sambung repot guys. Oke. Oh iya, kok lupa sih. Akira kan jagonya ini. Dia infiltrate-nya itu dari ini guys. Dari sisi-sisi dari moyonya tersebut. Dia nggak akan langsung invasi ke tengah, ke bagian tengah, nggak. Dia nggak akan ngerepotin bagian tengah, tapi dia akan potong halus dari sisi bentuk manapun dari moyo tersebut yang kira-kira akan jadi kelemahan moyo ini gitu. Ya, diberikan Atari oleh Luli. Apakah tidak masalah bagi Luli untuk seperti ini? Ngerepotin aja sih si Akira gitu ya. Sambung dulu di sebelah sini oleh Akira. Akira itu menunggu responnya Luli sih sebetulnya. Mau diapain biji gua. Karena memang di sebelah situ untuk ngabisin wilayahnya si Luli juga sih. Sekaligus kemungkinan juga untuk saling tukar ini move. Nggak ada yang kalah move di sini. Tapi untuk ngabisin wilayahnya Luli aja. Sama seperti yang taktik sebelumnya ya. Di fill in akhirnya oleh Luli. Karena udah nggak guna lagi sih untuk trap-trap di sebelah sini tuh nggak guna lagi. Di fill in oleh Luli. Kalau tidak di fill in nanti dimakan loh dari sebelah situ sama Akira. Karena Akira bisa memberikan Atari. Lihat aja tuh. Saat Akira memberikan Atari, nanti di sini bisa diklaim wilayahnya oleh Akira. Sehingga di sini juga fill in sekaligus defense ya. Nah, sekarang di sini Akira yang memberikan Atari untuk salah satu dindingnya dari Luli. Luli ini main diagonal juga bahaya gitu ya. Di sini ada juga Sente nih di sebelah kirinya dari biji hitam. Nah, betul. Akira pasti connect sebelah sini. Baik. Ini sih memperluas wilayah ya oleh Luli. Dan bentar. Main ke arah sini. Ya, fill in sih. Ini lebih ke arah fill in ya. Fill in juga oleh Luli. Oh, ini sudah masuk Yose guys. Fill in lagi. Ini pasti mainnya cepet nih mereka. Kita nikmati aja fill ini mereka. Alright, di sini benar-benar mulai masang patok satu sama lain. Supaya wilayah-wilayah tersebut itu bisa
klaim dengan jelas ya. Sebagai contoh, wilayah di sebelah kanan atas itu wilayahnya siapa gitu. Di situ ada wilayahnya si Luli sih menurut aku ya. Tapi dijaga juga oleh Akira juga. Kalau misalnya di situ nggak dikacaukan bijinya Luli, di situ udah pasti akan jadi wilayahnya Luli sih. Ya, kenapa ini? Kenapa? Oh iya, sama. Narik garis aja sih. Bagi Luli untuk Moyo ini. Narik garis dia. Akira juga sepertinya narik garis tapi ke arah yang berbeda ya. Ke Moyo dengan arah yang berbeda. Atau mungkin dia memang untuk memperjelas garisnya aja. Karena dia ingin berpartisipasi juga untuk claiming wilayah tentunya kan. Diambil satu biji oleh Luli. Ya Akira. Tidak terlihat ada co-fight ya guys. Tidak terlihat ada co-fight. Langkah ini menutup kelemahan kemungkinan ya. Atau sesuatu yang mungkin direncanakan oleh Luli. Di sini Akira fill in, kemudian Luli di sini ya mengacaukan moyonya Akira sih ini Luli. Khas sekali. Akira fill in. Tidak dibiarkan kelemahan untuk dimiliki oleh moyonya. Jadi pintu kelemahannya oleh moyonya Akira itu ditutup oleh Akira sendiri gitu sih, kurang lebih kan gini. Ya, soalnya bisa infiltrate itu nanti si Luli pakai biji hitam kalau dia mau ke sebelah situ, sehingga ini menjadi sente. Tetapi tidak masalah bagi Akira karena ya masih bisa sih dilakukan beberapa langkah ya. Waduh, ditekan lagi sama Luli di sebelah sini ya. Masih bisa nggak sih ini bagi Akira? Oke. Up. Satu ice dimainkan oleh Akira. Nah, ini dia yang kumaksud. Kalau memang Luli itu pemainan wilayahnya sangat cantik, pasti dia itu detail buat dia untuk memainkan langkah-langkah detail bagi dia untuk penguasaan wilayahnya itu, kayak detailnya itu, presisinya itu juga pasti dikuasai sama dia. Dan menurutku langkah yang tadi dipakai untuk mengacaukan Moyo Akira di sini juga bukan langkah yang sembarangan. Sehingga bisa saja Akira kesulitan kalau dia kebobolan gitu. Baik, di sini Luli memilih untuk fill in lagi. Nah, di sini aku merasa bahwa Luli sudah well aware dengan skillnya Akira yang bisa kadang-kadang motong alus. Meskipun di sini Akira belum ada motong alus ya kayaknya. Dia cuma pernah Atari beberapa kali. Enggak, Atari satu kali ya. Oh enggak, dia melemparkan banyak Atari. Sehingga membuat Luli aware akan ancaman-ancaman yang dilempar ke Akira. Sehingga Luli memilih untuk fill in kadang-kadang. Ya, Akira tarik garis dan oke, di sini bijinya Akira ini dibuat supaya enggak ini ya. Enggak ada artinya sama sekali di sini. Tapi itu tidak masalah. Itu cuman kayak tambahan untuk perebutan wilayah bagi Luli gitu ya. Ini bentuknya kayak flower gitu loh. Si Akira nggak mau Luli itu nyambung ke sebelah situ. Wow, sekaligus mengancam. Gayanya tuh sebenarnya ofensif banget ya menurutku ya. Tetapi dilakukan saat Luli dan Akira sama-sama sedang fill in. Jadi kesempatan yang digunakan dengan baik oleh Akira menurutku. Nah, sedangkan di sebelah sini itu si Luli itu pengen banget supaya Akira nggak dapet wilayah ya. Walaupun menurutku nggak mungkin sih Akira bisa sih bikin tuh ice begini. Cuman kayak bener-bener dibikin supaya Akira itu
gak banyak dapat wilayah, tekan banget sama Luli. Dan Akira di sini memotong salah satu bijinya Luli, punish, Akira punish. Di sini membuat usahanya Luli di bagian sebelah kanan atas, kemudian kanan atas di bagian sebelahnya lagi itu juga ada potensi untuk sambungan. Potensi tersebut jadi putus. Ini skillnya Akira, kemampuannya Akira yang membuat Luli tadi sedikit agak takut, yang membuat Luli kembali membuat Luli tadi itu menjadi memainkan gerakan terlebih dahulu karena untuk jaga-jaga, sebab dia udah tahu Akira tuh orangnya begini, mainnya begini gitu. Ya, permainan ini adalah untuk defense. Dia tidak untuk miai sih, karena di sini mau dipotong seperti apa lagi sih? Akan terlalu banyak langkah yang harus dimainkan oleh Luli untuk menangkap wilayah tersebut. Dan lagi pula sebenarnya akhirnya bisa ini lagi sih, bisa bikin space kosong lagi sebelah situ. Tapi kalau dia bikin space kosong sebelah situ ya masih bisa diinfiltrate oleh Luli. Langkah patok sekaligus sedikit agak ada unsur menyerang juga kalau memang Akira mau proses sebelah situ, tapi sepertinya Akira tidak proses sebelah situ ya. Betul sekali ya, Akira itu akan lebih mindful untuk ke arah sebelah koneksi ya, untuk dia endgame sebelah sini dan Luli fill-in. Akira lebih suka untuk memainkan permainan-permainan yang tidak usah ribet-ribet deh untuk lanjut dimainin kalau memang sepertinya itu terlalu ribet buat dimainkan gitu, walaupun itu mungkin akan menghasilkan sekian moyo, sekian moku gitu ya, tetapi nggak worth gitu. Dia akhirnya nggak terlalu penasaran gitu sih kalau memang ada sesuatu yang shady gitu ya, tidak mudah terpancing. Emang orangnya sendiri juga nggak mudah terpancing guys. Di sini satu bijinya akhirnya diambil oleh Luli. Nah, Akira balas ya. Satu bijinya Luli juga diambil oleh Akira. Kayak mau ada co-fight di situ, akhirnya co-fight. Kalau diladenin jadi co-fight. Oke, fill in oleh Luli. Fill in biar ini sih. Jaga-jaga supaya Akira nggak mengurangi wilayahnya dia. Soalnya dia hobi mengurangi wilayah orang. Jadi biar taktik tersebut tidak digunakan oleh orang lain gitu. Wah, pretensius gini ya. Bukan pretensius, apa ya, jaga-jaga gitu dong. Karena gue tahu gue bisa melakukan hal tersebut, mungkin orang lain bisa saja melakukan hal tersebut, padahal mungkin bukan gayanya orang itu. Gak apa-apa sih, selama itu dalam batas jaga-jaga dan tidak membuat kehilangan atau kekurangan langkah ya, bukan kehilangan, kekurangan langkah. Akira defense, Akira well aware akan kelemahan dari bentuk ini dan langsung ini ya, langsung fill in ya. Sebab kalau di situ Atarinya nggak diambil, nanti dia akan susah untuk untuk kasih garis perpotongan, dan akhirnya ada beberapa langkah yang nanti harus dimainkan kembali oleh Akira jika Akira memang mau withdraw di sebelah situ, atau minimal wilayah Akira bisa berkurang. Tapi ini masih bisa dipotong kalau misalnya Luli mainnya seperti Akira. Kalau Akira mikirnya kayak Luli, mungkin Akira akan fill in sebelah situ. Betul sekali, ternyata di sini ada co-fight guys. Nah, dimakan lagi satu biji Akira oleh Luli. Ini bentuk favornya sekarang, bentuk favornya bentuk yang menguntungkannya itu ada di bentuk Luli ya. Oke. Akhirnya di sini juga membatasi patoknya. Sebentar. Untuk co-fight ini ya, Akira punya sih wilayah di sebelah sini dan dia tinggal menyambungkan wilayahnya saja. Tetapi jika memang di situ co-fight ini dimenangkan oleh Akira,
kemungkinan lebih ke arah hilang satu wilayah gitu, ataupun mungkin juga akan menjadi strukturnya si Luli itu sebenarnya udah dipotong tadi sama Akira. Kenapa Luli masih mindful ke arah co-fight ini ya? Apa yang menakutkan bagi Luli sehingga Luli harus memberikan bentuk co-fight seperti ini? Ataukah ada perpotongan khusus yang sepertinya Luli aware gitu? Baik di defend oleh Luli, kemudian ya, co-fight ini diladenin lagi sama Akira. Sekarang kita lihat kalau bentuknya seperti ini. Oh iya betul. Ini soal wilayah sih ini. Soal satu moku ya. Soal satu komi maksudnya. Sebentar. Soal satu moku, maaf. Soal satu biji wilayah. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini hiasannya nih, kalau nggak ada co-fight, kadang aku bingung ya. Wah, nggak ada co-fight nih. Sepi nih. Nggak juga sih. Not necessarily. Nggak mesti bisa jadi sepi gitu sih. Oke, dilemparkan Atari oleh Akira. Nah, co-fight-nya diladenin lagi nih. Kayak apa ya? Aku co-fight entusias gitu ya. Nggak tahu lah, tapi ya mungkin kayak etiket juga mungkin ya, kayak salam sapa gitu. Jadi dibalas balik. Sebelum akhirnya fill in oleh salah satu pihak gitu. Kadang di co-fight nggak ada yang terlalu rugi, asalkan nanti strukturnya lebih favorable untuk satu orang. Nggak ada yang terlalu rugi asalkan strukturnya tidak favorable untuk salah satu orang. Meskipun mungkin ada yang nggak setuju juga, strukturnya co-fight itu harusnya lebih favorable untuk satu orang. Entah juga sih, kan bisa juga digunakan sebagai ini ya, distraksi ya. Karena ini sedang Yose, mungkin ya taktiknya seperti itu, kan bisa menggunakan berbagai macam taktik untuk distraksi dan permainan gue ya. Fill in oleh Akira tadi, dan juga defend oleh Luli. Nah, ini diladenin lagi co-fight-nya oleh Akira. Kapan kalian fill in? Aku nanyanya kayak orang tua yang bilang kapan kawin, kapan punya anak. Udah co-fight-nya terlaksana, terus aku nanya kapan kalian fill in. Cakep. Oke. Ini apa, minta ditangkap kah ini, Luli? Anda minta ditangkap apa gimana ini? Itu kan masuk ke dalam Tiger's Mouth ya. Ya, minta ditangkap. Kenapa sih blunder apa gimana? Jadi akhirnya langsung nangkep di sini. Ataukah mungkin Ponuki ini adalah struktur yang menguntungkan bagi Luli? Entah ya. Mungkin ini juga blunder, entah juga. Co-fight kembali diladeni oleh Luli. Apa yang sekarang ke distract justru si Luli itu sendiri? Kalau nggak salah tadi yang memulai co-fight-nya Luli ya. Aku lupa siapa yang tadi memulai co-fight-nya. Tapi akhirnya agak jarang memulai co-fight. Kecuali memang ada satu struktur atau satu bentuk yang dia agak bingung atau necessary gitu. Khasnya Akira banget. Oke, di sini ada perpotongan oleh Akira untuk memperluas wilayahnya. Jadi kalau di sini perpotongan dari Akira berhasil, maka Luli akan rugi. Dilakukan inisiatif oleh Luli. Maksudnya inisiatifnya tuh disambut oleh Luli ya. Sekaligus dilemparkan Atari untuk Akira. Fight kembali dilakukan oleh Akira. Dan di sini lagi-lagi langkah yang tak dapat mengerti. Gimana kalkulasinya, Luli? Silakan. Oh iya, ngerti. Sekarang ngerti. Tadi kan sempat ada bentuk seperti ini dimainkan oleh Akira di sebelah kanan, pinggir kanan ya. Kemungkinan itu akan diantisipasi kembali oleh Luli. Dengan memberikan bentuk ini, dia memberikan garis tumpul atas wilayah yang mungkin mau diklaim Akira. Alias dia memang mau mematikan wilayah Akira tersebut dengan menghancurkan mata atau potensi wilayah yang mungkin akan diisi mata. Tetapi aku rasa kalau misalnya
wilayahnya seperti ini dirusak oleh Luli, maka Akira yang bisa dilakukan oleh Akira hanyalah menekan wilayah tersebut supaya wilayah ini tidak dikacaukan lebih lanjut oleh Luli. Kita lihat agak-agak kayak sente gitu sih. Nah, yang yang ditumpulkan oleh Luli itu ya ditumpulkan lanjut oleh Akira sehingga menjadi wilayah biasa. Jadikan wilayah yang tidak ada trikinya bagi Akira. Dan dengan adanya wilayah biasa ini akan lebih mudah untuk menjadikan biji ini sebagai prisoner. Jadi Luli tadi tuh ngancam, tetapi Akira menanganinya itu sehingga ada potensi sekarang biji yang Luli lemparkan itu akan menjadi prisoner kalau dia terpencil sendirian di situ. Karena seolah-olah Akira bukan mau bikin mata sekarang. Fight kembali dilakukan oleh Luli. Iya, kelihatan sih Akira di situ kayak mau motong dua biji sebelah sana. Kelihatan dari awal. Dari awal kelihatan. Kenapa? Sebab kalau misalnya di sebelah sana dikuasai oleh Akira, Akira tinggal potong, dia bisa dapat tambahan wilayah. Karena ini udah Yosei, jadi why not gitu. Kalaupun Luli itu menggunakan mengambil satu bijinya Akira di sana dan melakukan struktur Ponuki, si Akira tinggal nanti ini aja. Dia tinggal pasang batas. Apakah Atarinya Akira akan dimakan oleh Luli? Apakah Atari tersebut biji yang sekarang tinggal punya satu Liberty tersebut itu akan dimakan oleh Luli? Kita lihat. Ya, betul. Karena Luli itu nggak malu-malu ya ternyata untuk mengambil biji seperti ini. Ada yang malu-malu. Ini co-fight aja juga ini sih berlangsung cukup lama ya. Mungkin Akira udah nyaman. Udah nyaman. Infiltrasi yang apakah ini cukup beresiko ya? Tidak. Akira harus sambung. Di sini ada sente. Di sini ada sente. Kalau enggak nanti dimakan semua bijinya oleh Luli ya. Tetapi kadang-kadang ini keahliannya Akira sih, tiba-tiba dia bisa motong alus. Oh enggak sih, enggak ada sih biji seperti itu. Ini adalah sente bagi Akira. Dia harus main di bagian sebelah atasnya dari move ke 253 biji atasnya. Ya, betul. Apakah bentuk ini akan menguntungkan Luli? Kembali aku suka bertanya seperti itu deh. Kalau misalnya di sini sudah Ponuki dan menciptakan One Eyes, tetapi kemudian langkah tersebut sudah dikacaukan oleh satu biji hitamnya Luli, apakah ada maksud lain selain untuk menekan wilayah Akira aja? Menekan, kayak mengurangi gitu. Cantik sekali ya untuk kalkulasi ininya ya, kalkulasi move-nya. Kalkulasi dari move mana yang harus dilakukan oleh Luli ini cantik sekali. Udah dari awal permainan sih aku ngeliat bahwa Luli ini orangnya tuh detail presisi. Co-fight-nya kembali berlangsung. Ya. Untuk di sebelah sini, waduh, ini fill-in-nya udah makin fill-in nih guys. Kalian tetap mau lanjut gelut sampai semua wilayah di sebelah sini ke fill-in kah? Ini langkah ke-256 merupakan langkah yang cukup memenuhi board ya. Kita lanjutkan aja. Tuh kan, fill-in guys. Di sini benar-benar saling jegal-menjegal, fill-in, dan memaksa melawan untuk mengurangi wilayah. Co-fight kembali dilakukan. Sebentar. Ya, betul. Kadang bingung juga, lah tadi call-nya di mana? Oke. Kemudian di sini fill in oleh Luli ya. Oh, mungkin di sini Luli akhirnya udah fill in.
apakah Ko-Fight ini masih worth it atau enggak kalau udah ada fill-in di situ, ataukah fill-in ini sama sekali tidak ada kaitan dengan Ko-Fight. Kita lihat aja, kalau misalnya tiba-tiba Ko-Fight-nya di fill-in berarti ya udah selesai. Itu Ice oleh Akira. Sebentar. Ya, pencet tadi. Ya, lanjut pembatasan wilayah untuk menegaskan wilayah dari Luli dan defense oleh Akira. Defense biasa aja ini. Pasti mainnya cepet. Dilanjutkan dong Ko-Fight-nya oleh Luli. Ya udah, dia terserah kalian mau tangkap-tangkapan berapa wilayah. Oke. Fill in dari Luli. Kenapa Luli fill in sebelah situ ya? Jika wilayah sebelah sini diisi oleh... Oh enggak, ini sebenarnya untuk ini sih, menegaskan wilayah sih menurutku ya. Bukan sente atau bukan necessary move gitu sih. Ini juga sama, ini penegasan wilayah oleh Luli. Iya, tadi iya necessary move oleh Akira, enggak. Mungkin not a necessary move oleh Akira. Kemudian di sini fill in oleh Luli, penegasan wilayah, dan Ko-Fight kembali dilakukan oleh Akira. Oke, di sini ada Hane. Miai sih sebenarnya ya, karena ini lebih ke arah agak perpotongan ya. Aku ngeliat di situ ada move yang cukup krusial ya dari wilayah sebelah hitam. Next move-nya hitam bisa ke situ, tapi next move-nya putih juga bisa ke situ. Ini siapa yang akan duluan? Di sini jalannya putih loh. Apakah move-nya hitam akan membuat putih tersadar bahwa dia harus connect sebelah situ? Oh, akhirnya pintar. Aku nggak ngeliat loh. Cantik banget. Jadi walaupun si hitam itu ada effort untuk sambung ke sebelah situ, ya langsung disambung. Mungkin akhirnya nggak akan seperti ini kalau masih di awal game ya. Mungkin dia senyum-senyum dong udah mati. Fight-nya kembali dilakukan oleh Luli. Baik, potongan oleh Akira. Dan ditangkap oleh Luli. Ya sih, Akira kenapa begini kamu, Say? Kamu kenapa begitu? Tadi yang blunder si Luli, sekarang yang blunder kamu. Pokoknya Ko-Fight ini memang bentuk distraksi paling manis ya. Tuh Ko-Fight lagi. Saya kalian mau blunder gimana? Aku nonton doang nih sambil komentator kalian. Fill in. Jangan ada blunder lagi. Ko-Fight kembali dilakukan oleh Luli. Biji akhirnya tangkap satu. Belum dapat ditebak ya ini siapa yang kalah wilayah atau gimana. Tapi ini masih fill in, makanya aku belum terlalu mau berasumsi. Namun terlihat seimbang guys. Kalau dari Ko-Fight ini ya udah anggapannya ya sama kuatnya kan ya, kecuali untuk misalnya ada yang kalah langkah atau gimana, dilemparkan Atari oleh Luli kepada Akira, dan Akira terlebih dahulu mengambil bijinya Luli. Kasian banget sama Luli, sumpah nih. Ini skillnya Akira di Yose. Akira itu banyak melakukan Ponuki ataupun banyak menutup Atarinya. Lawan biasanya nggak sadar, apalagi aku sebagai komentator juga bisa kagak sadar. Tapi ini skillnya Akira di Yose seperti ini. Ko-Fight. Sebentar lagi nih guys. What? Mau minta ditangkap ini atau gimana? Hey, don't be like that. Akira, tangkaplah sama Luli. Ampun, blunder 2 kali cuy. Tapi mungkin say hi aja ya. Tapi say hi-nya nggak pada tempat yang tepat sih, karena di sini kan sudah benar-benar perebutan wilayah. Apakah maksudnya di situ adalah untuk membuat patok sebelah sana itu agar hanya bisa menjadi one eye aja karena di situ ada false eye? Apakah itu adalah false eye? Apa di situ ada false eye? Aku nggak ngerasa di situ ada false eye sih. Dilemparkan Atari oleh Luli kepada Akira.
Kalau misalnya biji sebelah sana itu ditangkap oleh Luli, mungkin akan bisa menularkan Atari selanjutnya dan tidak terlalu banyak ada hal yang terjadi selain wilayahnya Akira diambil sih. Berarti ini perebutan wilayah yang sengit ya menurutku ya guys. Fill in oleh Akira tentu saja. Akira pasti ini sih, aware sih. Lemparkan Atari. Enggak, sorry. Ko-fight lagi. Wah, minta ditangkap lagi. Gimana ini, Akira? What are you doing? Well, tetapi dengan adanya Akira melakukan hal seperti ini mungkin juga bukan blunder ya. Karena Luli harus melakukan langkah di mana itu akan memakan wilayah dia gitu. Jadi, apakah Akira benar-benar rugi gitu? Kayak nggak rugi juga sih, kayak sama kuat. Tetapi kalau misalnya bisa dilihat dari struktur, di sini mungkin strukturnya akan melemahkan struktur mereka berdua. Mungkin itu yang diincar oleh Akira gitu. Jadi aku mulai berpikir ke arah sana sih. Tapi kenapa kalau dari tadi dilihat secara struktur itu tidak ada masalah ya? Tidak ada problem ya? Oke. Fill in kembali oleh Luli. Wow. Jadi ini wilayahnya siapa guys untuk di bagian sebelah bawah? Untuk perpotongannya ada beberapa hal, jauh sih. Ada dua ini lagi, ada dua langkah lagi yang harus dilakukan oleh Luli ya. Tetapi apakah langkah ini bisa dipotong halus oleh Akira? Akhirnya Akira fill in ya untuk dari segi co-fight-nya. Akhirnya di fill in oleh Akira. Kemudian fill in ini sekaligus mengakhiri match mereka berdua. Di sini setelah semuanya dihitung itu, setelah dihitung itu Akira itu menang 2,5 komi guys. Jadi emang sengit ya. Sengit dan mantap. Aku suka sama gaya permainan kalian berdua dan a plus from me. Gaya permainan yang itu dia yang aku bilang bahwa sebetulnya ini jenis dua orang yang bukan untuk di pertandingan satu sama lain sih. Karena gaya permainannya itu begitu gitu. Tapi mereka bermain dengan sangat indah dengan inisiatif serta strategi masing-masing. Makasih udah menonton.